Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman, dulur-dulur dimanapun panjenengan berada, tidak lupa kami selalu mendoakan semoga panjenengan semua selalu sehat, rezeki berkah, panjang umur, dengan banyak amal kebaikannya pada penghujung usia. Semoga senantiasa dianugerahi husnul khotimah, amin Allahumma amin. Teman-teman yang budiman, tempat ini seperti yang nampak di depan ini adalah situs keramat Simbah Syekh Siti Jenar yang berlokasi di Desa Balong, Kecamatan Kembang, Jepara. Lokasinya ini berada di pinggir desa. Ini kalau ke sana terus adalah pantai. Itu adalah perkebunan karet milik PTPN, dan beliau ini adalah Mbah Juru Kunci yang sedang bersih-bersih. Ada apa kami ke sini? Ya, tadi terkait dengan apa yang telah kami sampaikan, bahwa ini adalah lokasi makamnya Simbah Syekh Siti Jenar. Penyebutan makam itu bisa identik dengan makbaroh, bisa identik dengan petilasan, karena sebenarnya kalimat makam itu berasal dari bahasa Arab, yaitu makom. Sedangkan makom itu artinya lughatul Arabiyah. Makom itu kalau dilogatkan dengan bahasa Indonesia itu adalah petilasan atau kedudukan seseorang. Nah, sebelum kami menjelaskan lebih jauh tentang tempat ini, perlu kami informasikan bahwa kami kesini ini sudah berkali-kali. Mungkin saja ini lawatan yang kelima atau yang keenam kalau tidak salah. Dulu kira-kira 2 tahun yang lalu, ini lokasi ini ke sana dari tuh jalan keluar ini adalah semak belukar, jadi penuh semak belukar. Nah, sampai itu bawah juga semak belukar semua. Terus juga ini ke sana juga semak belukar. Nah, namun menurut Mbah Juru Kunci tadi, bahwa sejak tahun 2020 tempat ini diadakan pembersihan. Jadi dibabati resik semak belukare, akhirnya jadi padang loyong ini iki. Nah, ini berkaitan dengan situs ini. Tadi telah kami sampaikan bahwa tempat ini bisa diartikulasikan sebagai makbaroh, bisa juga sebagai makam atau makom atau petilasan. Ini adalah musola. Nah, ini musola. Kalau ini musola ini sudah lama. Sejak pertama kali kami ke sini itu musolanya sudah ada, tapi masih bata merah. Karena kami ke sini pertama kali itu kalau tidak salah tahun 2003, kalau tidak 2004. Nah, kalau ini toilet, ini baru dibangun ini.
mungkin bersamaan ini. Nah, ini rencana nanti untuk penampungan air, sekaligus di bawahnya ini untuk tempat mandi, kamar mandi dan toilet. Nah, sedangkan Cungkup ini sebelum tahun 2020 itu ini juga terasnya masih peluran biasa, belum di keramik. Dindingnya ini dulu masih bata merah. Jadi rehab ini, renovasi ini menjadi seperti ini menurut Mbah Jurukunci tadi itu tahun 2020. Dan ini juga baru ini, kasih seperti ini juga baru. Ini juga. Nah, ini tulisannya. Tadi kami sudah sowan beliau, sudah mohon izin, sudah pamit, dan ini kami mau eksplor dalamnya. Nah, ini dalamnya seperti ini. Oke. Nah, ini bercat hijau tua. Dilarang keras menyalakan HP, telepon, merokok, dan berbicara keras di area makam. Nah, ini batu nisannya. Ini uniknya, ini dibiarkan terbuka pada atasnya. Nah, terbuka, tidak ada atapnya. Nah, ini adalah ciri khas, mungkin saja permintaan dari beliau. Nah, ini batu nisannya. Ini waktu kami kesini pertama itu berupa kijing kuno. Nah, kalau yang ini kan yang model sekarang. Ini dulu lantainya juga tidak keramik, masih peluran biasa ini. Ya mungkin ini pembangunannya ini bersamaan berbarengan dengan pembuatan ini batu nisan kijing ini. Nah, ya. Nah, yuk kita kembali keluar lagi. Nah teman-teman, kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang Simbah Syekh Siti Jenar. Bahwa memang beliau ini adalah seorang waliullah pengembara, sehingga tidak mustahil jika di mana-mana di beberapa daerah itu banyak petilasan beliau. Bahkan di Jepara ini juga ada 5 tempat petilasan beliau, antara lain yaitu Pantai Lemah Abang. Nah, oleh karena itu, karena beliau ini adalah seorang wali penyebar agama yang keliling, maka petilasannya, tempat persinggahannya itu ada di beberapa tempat. Ada yang perlu kami jelaskan terkait dengan penyelewengan sejarah yang beredar di masyarakat, bahwa beliau Simbah Syekh Siti Jenar itu dihukum mati oleh Wali Songo. Itu yang tidak benar, karena data yang kami miliki, dawuhnya ulama khas, kiai khas, guru kami, bahwa Mbah Syekh Siti Jenar wafatnya pun tidak diketahui hari, bulan, dan tahunnya. Kok malah dihukum mati? Sejarah itu sebenarnya sejarah akal-akalan daripada kolonial Belanda, yang sengaja Belanda itu menyuruh orang pribumi dibayar untuk membuat sejarah tandingan yang berkaitan dengan pakem-pakem sejarah Jawa, termasuk juga sejarah Wali Songo.
dan juga sejarah Simbah Syekh Siti Jenar ini. Nah, maka yang beredar di masyarakat hingga sampai ke generasi kita ini adalah bahwa Mbah Syekh Siti Jenar itu meninggalnya itu dihukum mati oleh Wali Songo, karena dianggap Simbah Syekh Siti Jenar ini mengajarkan aliran sesat. Nah, itu yang keliru. Padahal yang diajarkan oleh Simbah Syekh Siti Jenar itu tidak sesat, melainkan yang sebenarnya, sebagaimana yang wali lainnya ajarkan. Terkait dengan jargon ajaran aliran sesat yang ditempelkan kepada Simbah Syekh Siti Jenar, yaitu ajaran manunggaling kawula Gusti yang dalam bahasa Arab disebut wahdatul wujud, itu sebenarnya inti sari daripada ajaran Islam adalah ajaran wahdatul wujud, yang mana inti daripada ajaran wahdatul wujud atau manunggaling kawula Gusti itu adalah jika seseorang telah memenuhi syarat sebagai hamba, yaitu abdun, yang kedua sebagai khalifah, yang ketiga sebagai penyampai risalah, maka orang tersebut telah mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah, sehingga bisa dikatakan menyatu dengan sifat-sifat Allah. Jadi ajaran wahdatul wujud manunggaling kawula Gusti itu bukan berarti yang menyatu itu zatnya, atau zatnya itu bukan, melainkan sifat-sifatnya. Seperti contoh, Allah bersifat Rahman Rahim, penuh kasih, penuh sayang. Jika ada manusia yang mampu mengejawantahkan, mempraktekkan sifat Rahman Rahim ke dalam kehidupannya, maka si orang tersebut menyatu dalam sifatnya Allah, melebur ke dalam sifatnya Allah, begitu. Nah, oleh karena itu sejarah yang beredar itu sebenarnya adalah salah besar. Namun karena sejarah itu sudah kadung mengakar di hati masyarakat, sehingga mau tidak mau untuk mencabut keyakinan yang salah itu sangat susah sekali. Apalagi sering dipertontonkan dalam pertunjukan kesenian ketoprak. Nah, itu menjadi semakin runyam. Teman-teman yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi sebenarnya Mbah Syekh Siti Jenar ini yang punya nama asli Muhammad Nurul Alam itu adalah keturunannya daripada Syekh Jalaluddin. Syekh Jalaluddin itu adalah adiknya Syekh Jamaluddin Husain. Nah, tahu yang disebut Syekh Badil Kubro itu punya adik namanya Syekh Muhammad Jalaluddin. Itu yang menurunkan Simbah Syekh Siti Jenar ini. Itu menurut data yang kami miliki. Namun jika panjenengan punya data yang lain, ya monggo. Lana a'maluna walakum a'malukum. Yang penting bukan perbedaan versi, bukan perbedaan sudut pandang yang kita tonjolkan, namun yang terpenting adalah penghormatan kita kepada tokoh-tokoh seperti Simbah Syekh Siti Jenar ini. Nah, jadi beliau ini, Simbah Syekh Siti Jenar ini, kalau dengan Wali Songo lainnya maksudnya, seperti Mbah Ngampel, Mbah Gunung Jati, yang sepuh-sepuh itu, Mbah Ibrahim Asmoro Kandi, Mbah Sunan Gresik, itu sebenarnya satu nasab. Nah, satu nasab kok malah diceritakno nek Mbah Syekh Siti Jenar iki dihukum. Ini secara logika kan tidak masuk akal.
ajaran Kanjeng Nabi itu kan membunuh hewan saja tanpa keperluan itu dosa, apalagi membunuh manusia dengan cara menzalimi. Nah itu malah bagaimana hukumnya. Oleh karena itu sejarah yang sebenarnya tidak logika, tidak rasional, ya sebaiknya kita kaji lebih dulu, benar tidaknya, masuk akal ndak, nek dipikir-pikir nganggo rasa kira-kira matuk apa ora, begitu. Jangan sampai kita itu anut grubyuk ora arti rembug, kita hanya ikut-ikutan, itu akan membahayakan akidah kita. Nah, kita kan seumpama menjelek-jelekan salah satu wali, misalnya kita menjelek-jelekan Mbah Syekh Siti Jenar, kemudian pada lain waktu kita ziarah sowan kepada Mbah Sunan Ngampel misalnya, di sana ya otomatis ya kita ini nek umpama kok krungu kupinge awake dhewe iki ya dipisahi karo Mbah Ngampel. Lha apa rene wong kerabatku mbok elek-elek. Nah, kan begitu. Jadi ya lebih baik sejarah-sejarah yang tidak kredibel, tidak akuntabel, tidak rasional, tidak masuk akal, ya jangan langsung kita percaya, ya. Itu adalah pesan daripada guru kami yang kami junjung tinggi. Demikian informasi terkait dengan tempat ini. Seandainya apa yang kami sampaikan tadi itu salah, ya kesalahan itu mutlak daripada kebodohan kami sendiri. Seandainya apa yang kami sampaikan terkait dengan tempat ini kok delalah bener, kok delalah ono sing bener, ya muga-muga kebenaran itu menjadi bagian daripada amal baik beliau Simbah Syekh Siti Jenar, sehingga kebaikan beliau, karamah beliau menjadi inspirasi bagi kita semua dan generasi yang akan datang. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI tetap jaya. Jawa ya tetep digawa, Arab ya aja lali digarap.